Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, yang kami hormati, dan juga pendengar radio Suara Iman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat berjumpa kembali melalui media Al-Iman TV. Al-Iman TV. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media TV Parabola Al-Iman TV ini kita dapat saling memberi nasihat. Kemudian juga tentunya Sirah Nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW. Ini adalah bahasan yang kita bahas pada setiap pertemuan di hari Selasa, dan kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu mengapa kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Al-Iman TV, dalam kehidupan kita tidak dapat tidak kita mesti mencari contoh manusia. Ini suatu hal yang fitrah. Kita mencari contoh, mengikuti. Siapa kita contoh? Di dalam kita berprinsip, di dalam kita berpakaian, di dalam kita berdandan, dalam kita berbicara dan sebagainya. Mesti ada manusia-manusia yang mempengaruhi kita. Kita mencontoh dia. Oh, saya ingin jadi seperti dia. Lalu, tentunya kita sebagai seorang Muslim menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam kehidupan kita di dalam segala hal. Dalam segala hal. Mengapa demikian? Karena kita telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka mengapa kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini, tentunya dalam bahasan As-Sirah An-Nabawiyah. Pemirsa, Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hikmah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan ini, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita melihat, adalah kehidupan manusia yang sempurna. Mungkin kita pernah membaca sebuah, yaitu kita membaca biografi seseorang, biografi tokoh A misalnya. Kita membaca kelahirannya, pendidikannya, orang tuanya, tempat kelahirannya. Kemudian kita membaca dari awal dia, bagaimana dia mencetuskan hal-hal yang dia
inginkan dalam kehidupan ini. Dia menulis, dia membuat program dan sebagainya. Lalu kita lihat, oh bagus, Masya Allah. Kagum kita tokoh A. Tokoh B kita baca lagi. Oh tokoh ini ternyata mempunyai yaitu pribadi yang luar biasa dan sebagainya. Namun tentunya tidak ada tokoh seperti Rasulullah SAW dalam kehidupan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir." Sungguh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat panutan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kehidupan manusia yang sempurna. Maka seorang muslim tatkala dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hendaknya dia mengerti ungkapan dia menyatakan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, maka hendaknya dia mengerti bahwasanya ungkapan yang dia ungkapkan itu mengharuskan dia taat kepada apa yang Rasulullah perintahkan. Menjauhi apa yang Rasulullah SAW larang. Membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, dan berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jadi seorang muslim yang telah menyatakan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, dia meluk Islam, maka dia mengetahui bahwasanya dia harus mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Dia harus kedua menjauhi apa yang Rasulullah SAW jauhi, yang larang. Tuh, kalau kita harus mentaati apa yang Rasul perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, berarti kita tahu dari mana? Nah, di sini pentingnya kita belajar, mengaji tentang sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi, apa saja yang beliau perintahkan, apa saja yang beliau larang. Kemudian juga watasdiq, membenarkan. Benarkan apa? Apa yang beliau sampaikan, bima akhbar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Ustaz? Apa saja? Dari sabda-sabda Rasulullah SAW tentang hal-hal yang misalnya tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat Allah, keimanan kepada kitab-kitab Allah, hal-hal yang gaib. Seperti ketika Abu Bakar As-Siddiq diberitahu oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika dalam dakwah Rasulullah SAW di awal-awal di kota Mekah, orang-orang yang mendukung beliau meninggal dunia. Istri beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, meninggal dunia. Wanita yang menyokong, yang berada di samping beliau. Tentunya seorang suami sedih, apalagi mendapati istri beliau ini adalah seorang yang mendukung dakwah Rasulullah, yang beriman kepada Rasulullah SAW. Dalam awal-awal dakwah beliau, tatkala beliau menyerukan tauhid, tatkala beliau menyeru, mengajak manusia, ubudullah wajtanibut taghut, beribadah kepada Allah, jauhlah sembahan selain Allah.
mereka orang-orang musyrikin tidak beriman, istri beliau beriman. Tatkala mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diberi ketenangan oleh istri beliau, diberi selimut, dibawa kepada seorang yang mengetahui tentang kebenaran, diberi keterangan. Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan juga paman beliau Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau membela Rasulullah SAW. Maka Allah menghibur Rasulullah SAW untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat dari Masjidil Aqsa ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada pagi harinya, keesokan harinya kepada sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mempercayai. Maka beliau adalah As-Siddiq. Orang-orang musyrikin mendustakan Rasulullah SAW. Tasdiq, membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bima akhbarah, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang harus kita lakukan. Dan kalau kita Rasulullah memberitahukan atau bersabda dan kita dapat di hadis itu hadis yang sahih, maka kita membenarkan. Sami'na wa ata'na. Kemudian tentunya adalah kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW, mengambil petunjuk Rasulullah SAW. Oleh itu, mengapa kita mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW? Maka jawabannya adalah kita dalam rangka tentunya mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mempelajari as-sirah nabawiyah, yang kita niatkan adalah tentunya bukan hanya sekedar kita membaca biografi seseorang, seperti kita membaca biografi tokoh A, tokoh B, tokoh C, hanya mendapati pelajaran atau hanya membaca. Namun kalau kita membaca biografi Rasulullah, sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka yang pertama kita berusaha untuk mengikuti apa yang beliau perintahkan. Kita harus berusaha untuk mentaati apa yang beliau perintahkan. Tatkala kita membaca hadis Rasulullah tentang dalam kisah-kisah dalam as-sirah nabawiyah, kita dapati, kita ikuti. Menjauhi apa yang beliau larang. Misalnya di sini. Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah di awal-awal hijrah beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam." Wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am. Berilah makanan. Wasallu bin nasi, wasallu fil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari saat manusia tertidur. Wasilul arham. Hubungilah tali silaturahim. Wasallu fil laili wan nasu niyam. Dan salatlah di malam hari saat kata manusia tidur. Engkau akan masuk surga dengan selamat. Tadkhulunal jannata bisalam. Kita membaca hadis ini, tatkala kita membaca hadis ini, kita dapati Rasulullah SAW mengatakan, tatkala datang kota Madinah, "Ya ayyuhan nas afsus salam," sebarkan salam. Maka kita berusaha untuk menyebarkan salam. Dan dalam membaca sirah nabawiyah, membaca kitab sejarah Nabi, kemudian kita dapati hadis Rasulullah SAW demikian, "Asus salam." Saya harus menyebarkan salam ini. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalian memberi makanan. Assalam. Wa at'imut ta'am. Berilah makanan. Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk memberi makanan.
tatkala datang ke Madinah, saya berusaha memberi makanan. Apa yang saya mampu, misalnya, ada di masjid sana biasanya ada puasa misalnya. Saya memberi makanan untuk buka puasa. Di sana ada orang yang hari Jumat butuh makanan. Saya bikin makanan, saya berikan. Nasilul arham, hubungilah silaturahim, hubungilah kerabatmu. Kita kemudian menghubungi mereka karib kerabat, silaturahim. Apalagi zaman sekarang dengan mudah, kita melalui telepon, gimana kabarnya, gimana. Nah ini ya, maka tadkhulunal jannah bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini contoh-contoh bagaimana membaca sirah nabawiyah akan mengantarkan kita kepada surga. Karena membaca sirah nabawiyah mengharuskan kita untuk mentaati apa yang Rasulullah perintahkan, menjauhi apa yang Rasulullah SAW larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan berakhlak, membaca akhlak Rasulullah, dan kita mengikuti akhlak Rasulullah dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keutamaan kita mempelajari as-sirah nabawiyah, di mana kita dapat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti kehidupan manusia yang sempurna. Maka mengapa kita mencontoh Rasulullah? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya padamu Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Kemudian juga mencontoh Rasulullah SAW, menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW. Ini bagian dari ucapan kalimat yang kita ucapkan tatkala kita bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus berusaha menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Kita harus berusaha membela Rasulullah SAW, menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali dalam kehidupan ini kita tidak mengetahui sunnah-sunnah Nabi. Kita mulai dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, saat sholat misalnya, bagaimana saat ruku dan sujud, atau ruku berdiri kita tumaknina, kita lurus ya, tidak terburu-buru saat sholat. Kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Kita mulai dari diri sendiri, kemudian membelanya dengan belajar, mempelajari sunnah-sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena kita telah menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita juga harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubbuhu, mencintai Rasulullah SAW, akthar minal mal wa nafs wal walad wa sairil bashar. Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang mutlak, yang pertama, melebihkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada cinta kepada harta kita, daripada cinta kepada jiwa kita sendiri, anak kita, dan seluruh manusia. Sekalipun kepada orang tua, kita utamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW. Mereka menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kedudukan yang pertama.
Karena mereka mengenal Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, yang wajib mereka ikuti tatkala mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kita harus demikian juga, berusaha menjadikan Rasulullah sebagai cinta pertama kita, baru setelah itu yang lain. Dalam dakwah beliau, para sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah dakwah di kota Mekah, beliau menyerukan tauhid, ubudullah wajtanibut tagut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhlah sembah selain Allah. Maka di antara manusia yang beriman, ada di antara anak yang beriman kepada Rasulullah SAW, orang tuanya tidak beriman. Ada yang istrinya beriman, suaminya tidak beriman, dan sebaliknya. Sehingga Rasul dianggap sebagai memecah belah agama, memecah belah persatuan orang-orang musyrikin di kota Mekah. Maka dalam surat Luqman ayat ke-14 ke-15 kita dapatin Allah memerintahkan kepada kaum muslimin, wasainal insana biwalidayhi hamaduhu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayhil masir. Kami wajibkan manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Biwalidayhi hamaduhu ummuhu wahnan ala wahni, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, menyapinya dalam datum, maka bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Anishkur li walidaik, kepada akulah engkau, kepada Allah SWT kita akan kembali. Maka tatkala terjadi kejadian di mana orang tua memaksa untuk melakukan suatu hal yang tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak diikuti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma, namun wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksamu untuk mersekutukan Allah SWT yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka engkau jangan ikuti. Jangan ikuti mereka. Namun tetaplah pergaulah di dunia mereka dengan baik. Demikianlah Islam. Maka seorang muslim yang telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling dicintainya. Maka kita membaca sirah nabawiyah dalam rangka kita menjadikan Rasulullah sebagai manusia yang paling kita cintai, paling kita jadikan qudwah hasanah di dalam segala hal, di dalam akhlak beliau, di dalam perangai beliau yang hebat. Coba Anda tunjukkan kepada kami, jika Anda kagum kepada tokoh A, tokoh B, tokoh C misalnya, datangkan perangainya, akhlaknya bagaimana. Karena jika kita kagum pada sebuah tokoh, sebagai pemikir, seorang pemikir, kagum dengan idenya, kagum dengan tulisannya, kita lihat bagaimana akhlaknya. Misalnya kita seorang muslim kagum dengan siapa? Rasulullah SAW. Kita kagum, kita bisa melihat akhlak beliau, ajaran beliau, Islam, bagaimana Islam, bagaimana risalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau. Kita tahu ajaran-ajaran yang mengajak kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yang jelas-jelas Allah perintah kepada kita untuk ikuti. Mari kita lihat bagian salah satu contoh bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau. Pada suatu ketika, ba'atha Rasulullah SAW khailan qibala Najd. Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan ke Najd, sebagaimana kita ketahui tatkala Rasulullah sudah berhijrah ke kota Madinah, kemudian membentuk pemerintahan Islam, maka beliau senantiasa mengirim pasukan-pasukan untuk mengintai apakah ada mereka orang-orang yang mau menyerang kota Madinah. Bersiap-siap Rasulullah SAW. Demikianlah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Faja'at birajulin min bani Hanifah yuqalu lahu
Thumamah bin Uthal. Maka pasukan diutus Rasulullah SAW itu menangkap seorang yang bernama Thumamah bin Uthal, Sayyid Ahlil Yamamah, seorang tokoh dari penduduk Yamamah. Farabatuhu bisariyah min sawari al-masjid. Maka seorang musyrik ini, Thumamah bin Uthal, yang kemudian nanti masuk Islam, dibawa menuju Rasulullah SAW. Lalu diperintahkan untuk diikat di tiang Masjid Nabawi. Ya. Jadi bukan di penjara ya, dimasukkan oleh Rasulullah, bukan dimasukkan ke tempat kamar atau penjara, tidak. Namun diletakkan, diikat di Masjid Nabawi, di tiang Masjid Nabawi. Fa kharaja ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan Rasulullah SAW ini adalah agar Thumamah bin Uthal itu melihat bagaimana para sahabat itu, bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana Islam itu bagaimana, begitu. Karena banyak orang-orang tidak mengenal Islam, tidak tahu Islam itu bagaimana. Yang diketahui Islam itu hanya membunuh, mengucapkan Allahu Akbar, membunuh, gitu ya, mengebom dan sebagainya. Tidak tahu akhlak Islam yang bagaimana. Bagaimana Islamnya Rasulullah SAW itu, bagaimana akhlak Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu. Maka Thumamah bin Uthal ini diikat di tiang di Masjid Nabawi. Maka tatkala bertemu dengan Thumamah bin Uthal, Rasulullah SAW pun bertanya kepada Thumamah, "Mada indaka ya Thumamah?" Bagaimana keadaanmu sekarang, wahai Thumamah? Engkau baik ya, gitu ya. Menanyakan gitu ya, bagaimana keadaanmu? Faqala indi ya Muhammad khair. Aku baik wahai Muhammad, baik. In taktul dadam. Jika engkau membunuh aku ini pemimpin ya. Engkau akan dicari-cari juga oleh orang pengikutku ya. Wa in tun'im ala syakir. Jika engkau memberi nikmat padaku, membebaskanku, kau akan mendapati aku seorang yang bersyukur, berterima kasih. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Jika engkau ingin harta wahai Muhammad, mintalah apa yang kamu inginkan, kau akan diberi. Ini karena seorang yang tokoh, Thumamah bin Uthal ini, Yamamah, penguasa, kaya raya, mengirimkan makanan gandum ke Mekah. Ya. Kemudian taraka Rasulullah SAW, dengarkan itu Rasulullah tinggalkan Rasulullah SAW. Tunggu besok lagi, datang lagi. Jadi Thumamah bin Uthal melihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW beribadah, sholat ya, sehari, 2 hari. Kemudian ditemui oleh Rasulullah SAW. Rasul bertanya, "Ma indaka ya Thumamah?" Bagaimana keadaanmu wahai Thumamah? Tetap dijawab oleh Thumamah bin Uthal, "Qultu laka in tun'im ala syakir wa in taktul dadam." Jika engkau berbuat baik kepada orang yang seperti saya ini, saya akan membalas. Saya ini orang yang bersyukur, berterima kasih. Jika engkau membunuhku, nanti akan dibalas oleh kaumku. Gitu. Hingga akhir suatu kemudian, setelah Rasulullah SAW bertanya berhari-hari, seperti ini keadaannya. Rasul bertanya, dibiarkan, kemudian ditinggalkan. Bagaimana keadaanmu Thumamah? Saya baik, saya ini. Berhari-hari. Itu saja ditanyakan Rasulullah SAW kepada, yaitu Thumamah bin Uthal. Ya. Hatta kana ba'dal ghad, sampai besoknya. Faqala ma indaka ya Thumamah? Qala ma qultu laka in tun'im ala syakir wa in taktul dadam wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi't. Ini yang terjadi. Dialog ini terus. Bagaimana jadi sehari ketemu Rasulullah, Rasul bertanya di Masjid Nabawi, dia diikat. Bagaimana keadaanmu wahai Thumamah? Dia menjawab, saya ini orang yang bersyukur jika orang berbuat baik kepada saya. Jika saya dibunuh, saya akan dibalas ya, oleh kaumku. Jika engkau minta kepadaku harta, aku akan beri. Demikian. Sampai Rasulullah SAW pun berhari-hari demikian.
Kemudian Rasulullah SAW terakhirnya membebaskan yaitu Thumamah bin Uthal. Ya. Tatkala Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Adliku Thumamah." Jadi setelah dialog berhari-hari, dia melihat bagaimana kaum muslimin, ya, sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW, dia pun dibebaskan oleh Rasulullah SAW. "Adliku Thumamah." Bebaskan sudah Thumamah ini. Ya. Ini perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat Rasulullah SAW. Fantalaqa ila nakhl qarib minal masjid faghtasala thumma dakhala masjid. Lalu setelah dibebaskan, ikatannya dilepas di Masjid Nabawi, Thumamah pergi ke yaitu pohon kurma. Itu ada air, ada sumur, ya. Dia mandi di situ. Setelah itu balik lagi ke masjid. Apa yang dilakukannya? Ternyata dia masuk Islam. Faghtasala thumma dakhala masjid faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ya Muhammad, kata Thumamah bin Uthal, wahai Muhammad, wallahi ma kana al-ardi wajhu abghad ilayya min wajhika. Demi Allah, sebelumnya tidak pernah ada wajah di bumi yang paling aku benci melainkan wajahmu. Kemudian faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh kulliha ilayya. Namun sekarang wajahmu adalah wajah manusia yang paling aku cintai. Dijadikan nomor satu kecintaan kepada Rasulullah SAW. Demikianlah seorang yang masuk Islam harus menjadikan wajah Rasulullah SAW sebagai wajah yang paling dicintainya dalam kehidupannya. Menjadikan Rasulullah sebagai manusia yang paling dicintai dalam kehidupannya. Sebagai Thumamah bin Uthal, tatkala dia masuk Islam, dia mengatakan, demi Allah, sebelumnya tidak pernah ada wajah di bumi ini yang paling aku benci kecuali wajahmu. Namun setelah dia masuk Islam, dia mengatakan, namun setelah saya masuk Islam, engkau adalah menjadi manusia, wajahmu adalah manusia yang paling aku cintai di muka bumi ini. Itu yang harus kita lakukan. Kita menjadikan Rasulullah adalah manusia yang paling kita cintai, paling kita ikuti. Kemudian hadis ini hadis Muslim, wallahi ma kana min dinin abghad ilayya min dinik fa asbaha dinuka habba ad-din kullihi ilayya. Demi Allah, sebelumnya tidak ada agama yang aku benci seperti agamamu ini, agama Islam. Namun setelah aku masuk Islam, bersyahadah, maka agama Islam adalah menjadi agama yang paling aku cintai. Nah demikianlah harusnya kita yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita nyatakan demikian terang-terangan bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling kita cintai di dunia ini. Tidak ada agama tidak sama. Agama yang diridhai adalah hanya Islam. Diridhai oleh Allah SWT hanya Islam. Maka agama yang paling kita cintai adalah agama Islam. Ini konsekuensi dari kalimat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian fasbaha dinuka habba ad-din kullihi ilayya. Maka jadilah agamamu sebagai agama yang paling aku cintai. Nah, apakah kita bisa seperti ini? Begitu, menjadikan agama sebagai nomor satu dalam kehidupan sehari-hari ini. Kemudian, wallahi ma kana min baladin abghad ilayya min baladika fasbaha baluka habbal bilad kulliha ilayya. Demi Allah, sebelumnya tidak ada tempat negeri yang aku paling benci kecuali negerimu ini, negeri Madinah. Namun sekarang Madinah adalah negeri yang paling aku cintai. Ini kata Thumamah bin Uthal, ya. Kemudian dia mengatakan, wa inna khailaka akhadatni. Sesungguhnya pasukanmu menangkapku. Wa ana uridul umrah
Saat itu aku ingin umrah. Orang-orang musyrikin juga melaksanakan umrah saat itu. Famada tara, maka bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah SAW? Fabasyarahu Rasulullah SAW wa amaru an ya'tamir. Maka Rasulullah SAW memberikan dia untuk pergi ke Mekah. Iya, lanjutkan umrahmu, pergi ke Mekah. Falamma qadima Mekah, qala lahu qail. Maka tatkala dia tiba di kota Mekah, maka tentunya mereka orang-orang Mekah mendengar Tsumamah bin Usal telah masuk Islam. Ya, maka berkata, "Asobauta, engkau sudah keluar dari agama nenek moyangmu, engkau sudah masuk Islam, masuk ikuti Nabi Muhammad," maksudnya asobauta. Faqala, "La, aku tidak menjadi sobi, aku walakinni, akan tapi aku aslamtu ma'a Rasulillah. Aku masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka demikianlah kita masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk Islam karena Allah. Kita ingin, karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita melihat akhlak Rasulullah, akhlak manusia yang luar biasa. Kita dapati di mana? Dalam buku-buku As-Sirah Nabawiyah, hadis-hadis Nabi. Kita dapati demikian. Yang kita baca, kita tidak pernah membaca tokoh di dunia ini, biografi tokoh-tokoh di dunia ini yang mempunyai akhlak yang hebat. Bagaimana pergaulan dengan istrinya, misalnya Rasulullah SAW, istrinya banyak Rasulullah SAW, namun hebat. Bagaimana beliau mendidik istri beliau menjadi manusia yang salihah, wanita-wanita yang taat kepada Allah, berhijab. Tidak ada tokoh-tokoh yang seperti Rasulullah SAW. Walaupun Anda kagum kepadanya, karena Allah sudah menyatakan demikian. Sungguh pada Rasulullah SAW terdapat akhlak yang baik, suri teladan yang baik bagimu, uswah hasanah bagi orang-orang yang mengharap. Memang Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai manusia yang diberkahi oleh Allah, jadikan panutan bagi seluruh umat manusia. Maka mengapa kita mengikuti Nabi? Kita membaca, belajar As-Sirah Nabawiyah agar kita menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita membaca biografi tokoh. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, ikutilah aku, ikuti Rasulullah. Lalu bagaimana kita mengikuti Rasulullah? Kita mengikuti Rasulullah SAW dengan cara apa? Belajar. Membaca hadis-hadis Nabi. Membaca sejarah Nabi. Tidak dapat tidak. Karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tatkala dia menyatakan, "Aslamtu ma'a Rasulillah," aku masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Walau wallahi la ya'tikum minal yamamah habbah hintah hatta ya'dan fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka dia mengatakan kepada orang-orang Mekah, "Kalian wahai penduduk Mekah, saya berkuasa di Yamamah. Kalian tidak akan saya kirim. Kalian tidak akan kirim gandum, tidak akan saya kirim makanan. Kalian beli, tidak akan saya jual ke kalian. Sampai kalian minta izin kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dulu di kota Mekah, tidak dibunuh, diusir, dicela. Sekarang mereka harus minta izin kepada Rasulullah SAW. Saudaraku, ungkapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ungkapan pernyataan kita menyatakan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, mengharuskan kita membela Rasulullah, membela Islam. Kita mendengar, taat pada apa yang Rasulullah perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan mengikuti akhlak beliau. Inilah kisah ini ya dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1764. Bagaimana kita mengambil kisah ini?
sebagai contoh bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang baik. Ya. Nah, bisa kita mencontoh seperti ini? Kita dapati di buku-buku yang lain tentang biografi tokoh-tokoh. Tidak ada. Siapa? Datangkan biografi tokoh yang kemudian kita bisa mengikuti akhlaknya seperti hebat seperti ini. Oleh karena itu, mengapa kita mengikuti Rasulullah SAW? Karena beliau manusia yang sempurna dalam akhlaknya. Allah menjaganya. Kemudian juga kita mengikuti Rasulullah SAW karena beliau adalah manusia yang Allah pilih agar kita mengikutinya, yang berarti kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Ayat ini sering kita baca. Al-Ahzab ayat 21. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagimu. Bagi orang yang mengharap Allah, mengharap hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah. Karena kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah. Maka kita belajar hadis-hadis Nabi. Kita mempelajari kitab biografi Rasul atau As-Sirah Nabawiyah. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka beda dengan kita membaca biografi tokoh-tokoh yang lain tentunya. Kemudian juga Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surat An-Nur. Surat An-Nur, surat ke-24. Ayat ke-63. Di mana Allah Ta'ala mengingatkan kita. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya orang-orang yang menyelisih Rasulullah SAW takut jika mereka menyelisih, Allah akan menimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka adab yang pedih. Maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadikan apa yang beliau ajarkan sebagai dasar kehidupan kita. Apa yang beliau ajarkan? Islam. Kita jadikan Islam sebagai mabda, dasar kehidupan kita, pola pikir kita. Ya Ustaz, kan ada juga pemikir-pemikir yang lain, ya. Ada pemikir-pemikir ajaran-ajaran yang lain yang bukan Islam. Maka disinilah kita diuji oleh Allah SWT. Jika kita seorang Muslim, tidak, kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai yang pertama dalam segala hal. Dalam ajaran beliau, kita kedepankan. Ustaz, kalau bertentangan dengan ajaran yang lain, kedepankan Rasulullah sebagai Sumamah bin Utsal yang menyatakan, wahai Rasulullah, dulu tidak ada manusia yang paling aku benci, wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu. Namun setelah saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka engkau menjadi manusia yang paling aku cintai, wajah yang paling aku cintai. Wahai Rasulullah, sebelum aku masuk Islam, tidak ada agama, ajaran yang paling aku benci di dunia ini seperti ajaranmu. Aku paling benci ajaranmu. Namun setelah aku masuk Islam, jadilah Islam sebagai ajaran yang paling aku cintai. Nah, itu hendaknya kita lakukan. Kita jadikan Islam agama yang paling kita cintai sebagai dasar dalam kehidupan kita. Dalam segala kehidupan kita. Di mana Islam mengajarkan tauhid, beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Jadi tatkala Islam, kita melihat di masyarakat kita terjadi adat istiadat yang salah, ya. Yaitu di situ adat istiadat kebudayaan walaupun itu nenek moyang kita pernah melakukannya. Kemudian menyelisih syariat Allah SWT, misalnya memberikan acara-acara kesyirikan, sesajen dan sebagainya. Tidak ada ajaran Islam. Maka kita jadikan Islam sebagai agama yang paling kita cintai. Kita tinggalkan ajaran-ajaran kebudayaan, ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya. Karena kenapa? Karena kita telah menyatakan
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti sahabat Tsumamah bin Usal tadi. Nah, karena kita muslim ya, kemudian kita jarang membaca sejarah Nabi, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari Islam, bagaimana Islam, sehingga seolah Islam itu gak kita jadikan sebagai yang pertama, atau kita sejajarkan, padahal harusnya kita jadikan yang pertama. Rasulullah SAW manusia yang paling kita cintai. Agama Islam adalah agama yang paling kita cintai. Bisakah kita demikian? Maka tentunya dengan mengaji ya, dengan belajar mempelajari pengajian melalui media-media sosial, melalui parabola, melalui ustadz-ustadz di masjid-masjid. Ini kita tingkatkan pemahaman kita tentang Islam. Sehingga kita benar-benar ngerti Islam dan kita cinta, benar-benar cinta kepada Islam. Sehingga tatkala kita disodori satu ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, kita menyatakan dahulu sebelum kenal Islam tidak aku kenal, tidak aku cintai. Namun setelah aku kenal Islam, aku akan menjadikan Islam sebagai agama yang aku cintai. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati. Maka kita membaca surah Al-Fatah ayat ke-8 ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira kepada orang beriman, wa nadhira sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang kafir. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila, agar kalian membela Rasulullah, membela Nabi, menguatkan Nabi, menghormati, mengagungkan Rasulullah SAW, bertasbih kepada Allah pagi waktu pagi dan petang. Maka Allah Ta'ala firman, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Dalam surat yang lain, surat Al-A'raf ayat 197, Allah Ta'ala firman, dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, wa azzaruhu, dan menguatkan, wa nasaruhu, menolong Rasulullah SAW, wattaba'u an-nur, mengikuti cahaya, alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Maka ayat-ayat seperti ini dalam surat Al-Fatah tadi yang memberikan kepada kita untuk menguatkan Rasulullah, menolong Rasulullah SAW, adalah dalil yang menunjukkan bahwa kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Apalagi jika kita membaca firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31 tadi. Surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kalian harus ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, mengampuni dosa, wa yaghfir lakum dunubakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Imran ayat ke-31. Harus ikuti Nabi. Saudaraku, mempelajari sirah nabawiyah, di mana nanti ada pertanyaan, mengapa kami mempelajari sirah nabawiyah? Itu jawabannya adalah karena kita ingin mencontoh Rasulullah SAW. Karena mencontoh Rasulullah SAW berarti mencontoh kehidupan manusia yang sempurna. Mencontoh Rasulullah SAW berarti mentaati Allah, mentaati perintah Allah. Mencontoh Rasulullah SAW
Karena Rasulullah SAW dalam kehidupannya, beliau adalah manusia yang dijaga, yang maksum, yang terpelihara. Apakah ada manusia yang maksum selain para nabi? Anda kagum dengan siapa saja, ya, yang Anda kagumi di dunia ini siapa? Ya? Dia bukan maksum, dia pasti ada salah. Namun Rasulullah SAW tidak. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kehidupan Rasulullah SAW terdapat pelajaran-pelajaran yang banyak kita petik. Akhlak yang baik seperti kisah tadi, Sumamah bin Uthal. Bagaimana Rasulullah SAW mengikat tawanan di masjid, ya, bukan ditaruh di tempat yang sepi, disekap dan sebagainya, disiksa. Tidak. Rasulullah mempunyai taktik di mana beliau ini adalah seorang tokoh terkemuka jemaah. Beliau ikat di Masjid Nabawi. Tentunya kalau tawan diikat, dia akan melihat bagaimana orang-orang masuk, sholat, ibadah, baca Quran, bagaimana akhlak mereka kepada Rasulullah SAW. Sampai Sumamah bin Uthal masuk Islam. Saya menjadi manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Ini dalam kehidupan Rasulullah, akhlak beliau. Mengapa kita mempelajari sirah Nabawiyah? Karena kita ingin mencontoh Rasulullah SAW. Mengapa kita ingin mencontoh Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW? Karena kita dapati dalam akhlak beliau, akhlak yang mulia. Maka datangkan manusia yang akhlaknya seperti ini. Datangkan, mana? Kita lihat. Pandai bicara banyak. Namun akhlak, perbuatan. Oke, sekarang Nabi SAW kita contoh. Ada tujuannya agar kita mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita selamat, diridhoi, dicintai Allah. Jika kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dapat tidak. Kita harus mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Dia akan cinta kepada Allah, dan Allah nanti akan cinta kepada kamu. Maka caranya apa? Ikutilah Rasulullah SAW. Fattabi'uni. Ikutilah Rasulullah SAW. Karena Allah akan cinta kepada kalian dengan mengikuti Rasulullah SAW. Akibatnya apa? Jika kita mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah menyatakan dalam surat Al-Imran ayat 31 tadi, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ridho, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Kita kurang membaca sejarah Nabi. Kita kurang membaca hadis-hadis Nabi. Padahal kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyatakan agar kita mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal. Dalam pola pikiran, dalam akidah, dalam sholat, dalam wudu, dalam ibadah. Kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Kita ingin dicintai oleh Allah. Kita ingin diridhai oleh Allah SWT. Kita ingin masuk surga. Namun kita kurang untuk belajar, membaca sejarah Rasulullah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk bagi kita semuanya, meneguhkan kita untuk terus belajar, mengaji, mempelajari agama Islam, mempelajari hadis-hadis Nabi, sehingga kita benar-benar yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah niscaya akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.